Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang pastinya akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara program Ruang Kesehatan. Pastinya di program Ruang Kesehatan kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas terkait serba-serbi operasi sesar, di mana operasi sesar ini merupakan salah satu cara melahirkan yang biasanya kalau bukan normal biasanya pilihannya adalah operasi sesar. Untuk bahas tuntas terkait sesar ini, saya sudah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut saja Dr. Rustam Basyar, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Halo dok. Halo, Dr. Cila. Dok, apa kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Oke, Dr. Rustam, benar ya dok ya terkait tadi judulnya operasi sesar yang memang ada pilihan selain melahirkan normal, ada juga pilihan melalui operasi sesar dok ya? Betul. Oke, siap dok. Untuk secara awam dulu dok, pembukaan dok ya. Sebenarnya dok, proses persalinan normal itu seperti apa sih dok? Baik, terima kasih Dr. Cila. Jadi proses persalinan normal adalah proses lahirnya bayi melalui jalan lahir yang alami, dalam hal ini vagina ya, tanpa adanya intervensi dari penolong ya. Jadi tidak ada unsur operatifnya di situ. Memang secara awam hanya mengenal 2 kondisi, yaitu normal dan operasi sesar seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak semua yang per vaginam atau lewat jalan lahir itu adalah persalinan normal sebenarnya gitu ya. Jadi untuk dikatakan persalinan normal sebenarnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Gitu. Yang pertama, persalinan itu terjadi secara spontan tanpa dibuat seperti itu. Kemudian juga terjadi pada bayi yang tunggal bukan kembar gitu ya. Kemudian letak bayinya juga memanjang dengan kepala di bawah. Usia kehamilannya juga cukup bulan, antara 37 sampai 42 minggu kehamilan. Kemudian dengan tenaga ibu sendiri, tidak boleh ditolong dengan dibantu atau dengan tenaga yang lain, seperti itu. Dan setelah lahirnya bayi juga diikuti dengan lahirnya plasenta atau ari-ari, seperti itu. Oke, siap dokter. Berarti kalau tidak memenuhi unsur yang tadi dokter sebutkan, itu tidak bisa disebut persalinan normal dok ya? Sebenarnya kalau secara keilmuan bukan persalinan normal. Misalnya ya, kalau pasien bilang, dok saya sebelumnya lahirnya normal loh, tetapi dibantu dengan vakum misalnya. Itu sebenarnya bukan satu persalinan yang normal lagi, tetapi persalinan per vaginam yang dengan alat berbantu seperti itu. Operatif per vaginam istilahnya seperti itu. Berarti kalau normal itu benar-benar dari kekuatan ngejannya ibu dok ya? Betul. Oke, siap dok. Dan itu pun juga memang pernah dengar juga pasti para pemirsa CTV di rumah terkait dibantu vakum tadi dok ya. Selain vakum, apalagi dok yang biasanya digunakan dok? Ya, ada yang namanya sendok forceps ya untuk membantu persalinan selain vakum seperti itu. Dan 2 alat itu yang biasanya digunakan untuk membantu persalinan per vaginam yang non operatif sesar seperti itu. Oke, siapa ternyata yang kita ketahui cuma normal sama sesar, tapi ternyata ada juga dok yang memakai alat bantu ini dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kalau kita ngomong-ngomong terkait operasi sesar nih dok, sebenarnya apa saja sih dok indikasi dari operasi sesar ini sendiri dok? Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi operasi sesar sendiri adalah operasi yang sering dilakukan ya dalam sehari-hari gitu. Namun tentunya dalam melakukan operasi ini ada indikasi-indikasinya gitu ya. Dan secara garis besar kita membagi indikasi itu menjadi indikasi maternal atau ibu, kemudian indikasi fetal atau janin, kemudian juga indikasi jalan lahir gitu ya, hambatan pada jalan lahir. Kondisi ibu misalnya adanya kondisi-kondisi infeksi yang aktif ya, itu yang bisa menyebabkan penularan pada bayi bila kita melakukan persalinan normal atau lewat bawah tadi, seperti itu. Atau kondisi ibunya mengalami penyakit yang berat, ya seperti preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan, kemudian kencing manis dalam kehamilan, penyakit jantung seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kondisinya untuk lahiran secara normal seperti itu. Pada faktor janin bisa saja bayi pada saat persalinan mengalami gawat janin namanya. Detak jantungnya menjadi terlalu
rendah atau terlalu tinggi menurut ukuran normal. Secara normal detak jantung bayi itu berkisar antara 120 sampai 160 seperti itu, dan polanya harus teratur seperti itu. Nah, pada saat persalinan kadang-kadang kita menemui bayinya menjadi tidak teratur detak jantungnya, masuk pada fase gawat janin yang tadinya kita rencanakan untuk normal, ya terpaksa kita harus alihkan menjadi operasi sesar seperti itu. Atau ukuran bayinya yang terlalu besar, misalnya makrosomia seperti itu ya, misal 4 kilo, 4.200 seperti itu, yang mungkin kapasitas panggul ibunya nggak sampai segitu. Nah, maka kita harus lakukan operasi sesar seperti ini. Faktor yang berikutnya adalah faktor jalan lahir sendiri. Apakah ada yang menghambat dari jalan keluarnya si bayi? Gitu. Ya misalnya ada plasenta previa atau plasenta ari-ari yang menutupi jalan lahir seperti itu, ya. Atau ada tumor pada jalan lahirnya sehingga tidak dapat dilalui oleh janin pada saat persalinan seperti itu. Oh, oke dok, berarti kalau misalnya mungkin orang awam taunya tuh sesar ini by request dok. Jadi maksudnya dok saya nggak mau normal, saya maunya request. Ternyata ada indikasi-indikasi seperti ini dok ya yang dipertimbangkan. Betul, jadi sebenarnya untuk melakukan sesar itu sendiri harus ada indikasi yang kuat. Memang kita mengenal adanya sesar by request, itu diperkenankan sebenarnya. Tetapi memang syarat-syaratnya juga ketat ya, tidak bisa semau-maunya ibu meminta begitu pada saat datang minta disesar langsung seperti itu, nggak bisa seperti itu. Kita harus melihat dulu bagaimana kondisinya, apakah memang sudah siap untuk dilahirkan atau tidak. Kemudian apa yang mendasari dia meminta untuk disesar seperti itu. Ya. Biasanya tuh kalau kita lihat menyesuaikan tanggal dok, tanggal cantik atau apa, itu biasanya by request dok biasanya dok ya. Ya. Kalau semuanya sesuai indikasi, tanggal itu menyesuaikan sebenarnya. Jadi bukan kita yang meminta tanggalnya disesuaikan, tetapi kondisilah yang akan menyesuaikan tanggalnya seperti itu. Bisa saja dia minta sesar ternyata tidak memenuhi kriteria sesar dok ya. Oke, siap. Atau minta tanggal tapi waktunya belum pas untuk dilahirkan, ya kita nggak bisa wujudkan itu. Oke, siap dokter. Jadi dok, dari indikasi sesar tadi, sebenarnya bisa nggak sih dok diprediksi saat kita lagi kontrol kehamilan, itu udah bisa diprediksi nggak dok? Kita nih bisa normal atau sesar nggak sih dok pada saat lahiran nanti? Ya. Beberapa kondisi memang bisa kita prediksi ya, seperti misalnya kondisi sempit panggul seperti itu adalah kondisi yang bisa kita perkirakan dari awal gitu ya. Biasanya ibu-ibu dengan tinggi badan yang kurang dari 145 cm, kita perkirakan, kita proyeksikan panggulnya mungkin sempit seperti itu. Nah, tapi kita juga harus melihat ya pada saat pasien kontrol, apakah memang terjadi ketidaksesuaian antara ukuran bayi dan panggul ibu, dan itu bisa terbaca pada saat kita melakukan kontrol. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tentunya bisa kita prediksi. Oh, kalau kayak gini nggak mungkin nih Bu lewat jalur normal seperti itu, harus kita rencanakan operasi gitu. Oke, siap dokter. Berarti sebenarnya dalam proses kontrol itu juga sudah didiskusikan dok ya, apakah bisa normal. Tapi pernah ketemu nggak dok ngotot tuh pasiennya, aduh saya mau normal aja deh dok, pokoknya walaupun dokter sudah menyarankan sesar gitu? Banyak. Tapi ngeri-ngeri juga dok ya. Jadi ya tetap, jadi kita jelaskan kepada pasien apa yang menjadi keputusan kita berdasarkan indikasi apa, kemudian juga apa resiko-resikonya kalau tetap tidak memilih yang kita sarankan seperti itu, dan apa kemungkinan komplikasi yang akan dihadapi seperti itu. Dan tetap kita akan menghargai keputusan pasien ya, semuanya itu berdasarkan dari informed consent. Ya. Informed consent itu adalah persetujuan pasien, gitu ya. Dia pasien berhak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya sendiri. Ya sih dok, walaupun kita udah jelasin panjang lebar dok ya, bahwa indikasinya gini-gini, tapi kalau pasiennya memang tetap mau normal ya tanda tangan informed consent gitu dok ya. Ada hak yang namanya otonomi pasien. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kan kita nih sering mendengarnya cuma operasi sesar, dibuka tuh perutnya disayat. Sebenarnya dok, kalau secara awam prosedurnya seperti apa sih dok? Ya, jadi prosedur dari operasi sesar itu sendiri dimulai dari pembiusan dulu ya. Jadi nggak mungkin kan pasiennya dioperasi tanpa dibius ya, pasti kesakitan seperti itu. Jadi harus dilakukan pembiusan terlebih dahulu, kemudian dilakukan antiseptik dan aseptik ya, pembersihan daerah lapangan operasinya, baru kemudian dilakukan
prosedur operasi. Ya, prosedur operasinya sendiri terdiri dari yang pertama melakukan sayatan atau insisi pada dinding abdomen atau dinding perut sampai nantinya kita menembus rongga perut dan ketemu uterus atau rahim. Nah, barulah kemudian kita akan melakukan insisi atau irisan pada dinding rahim yang kemudian kita akan mendapat akses untuk melahirkan bayinya, seperti itu. Baru kemudian bayi kita lahirkan, setelah bayi lahir, seperti lahiran biasa kita pun harus melahirkan plasenta. Ya. Setelah plasentanya lahir, baru kita lakukan penjahitan atau rekonstruksi dari insisi atau irisan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lihat apakah ada perdarahan aktif atau tidak. Kalau tidak ada perdarahan aktif, kita tutup lapis demi lapis dinding abdomen atau dinding perutnya tadi. Oke, siap dok. Kedengarannya simpel dok ya, tapi ini agak ribet nih di operasinya ini dok ya. Itu berapa lama dok kira-kira prosedurnya dok? Ya, kalau tanpa penyulit yang berarti rata-rata operasi sesar berkisar antara 45 menit sampai 60 menit lah, seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau ada penyulit lain misalnya ada perdarahan, kemudian juga ada perlengketan dari bekas operasi yang lama misalnya, itu bisa agak sedikit lebih lama. Oke, siap dok. Kalau dari penjelasan dokter kayaknya singkat gitu, tapi ternyata memang proses demi prosesnya tuh perlu kehati-hatian dok ya. Betul. Iya, dipelajarinya berapa semester dok? Kalau spesialis untuk sesar tuh panjang dok ya. Ya, kurang lebih 8 semester untuk jadi spesialis 4 tahun dok ya. 4 tahun. Ya. Luar biasa dok. Oke dokter, tadi mungkin kalau pemirsa CTVR di rumah taunya cuma bayi dok yang dikeluarkan dari sayatan tersebut. Ternyata ari-ari juga dikeluarkan lewat situ dok ya? Betul. Oke dokter. Kemudian dok, untuk proses sesarnya sendiri ini, sebelum melakukan operasi sesar, apa aja sih dok persiapan yang harus dipersiapkan oleh pasien ataupun dokternya mungkin dok? Ya, jadi persiapan-persiapan yang harus dilakukan, yang pertama kita harus persiapan dari sisi medisnya dulu ya. Bahwa kita harus memastikan kembali indikasi apa yang akan kita, indikasi apa yang mendasari kita melakukan tindakan sesar ini. Kemudian kita kembali menjelaskan kepada pasien ya, bagaimana gambaran besar, garis besarnya dari prosedur tindakan ini, apa resiko-resikonya, apa kemungkinan komplikasinya, dan kemudian kita lanjut untuk meminta persetujuan dari pasien, apakah dia setuju atau tidak. Seperti itu. Sekali lagi ada hak otonomi pasien untuk menentukan apakah setuju atau tidak, seperti itu. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan mental tentunya, gitu ya, terutama pada pasien-pasien dengan anak pertama seperti itu, atau pada pasien-pasien yang sudah anak kedua, ketiga, tetapi baru kali ini mau sesar. Ya, terdahulu mungkin persalinan normal seperti itu ya. Nah itu memang kadang-kadang kita memerlukan suatu dukungan mental yang cukup ya, terutama dari pasangan, suami dan juga keluarga seperti itu. Tidak jarang bahwa banyak yang beranggapan bahwa kalau lahiran sesar itu belum jadi ibu yang seutuhnya seperti itu. Maunya tuh yang normal dulu, itu baru jadi ibu sebenarnya. Ya, perlu diketahui bahwa itu tidaklah benar sebenarnya ya, karena menjadi seorang ibu itu ada pada sisi tanggung jawab terhadap si anak ya, dan itu tidak hanya pada saat bersalin ya, mulai dari pembuahan ya, diketahui hamil, itu sudah ada tanggung jawab ibu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada si anaknya, kemudian memberikan pengasuhan yang baik selama dalam rahim seperti itu, dan nantinya akan bersalin dan kemudian lahir dan besar seperti itu. Itu suatu tanggung jawab yang kontinu seperti itu. Jadi kurang tepat rasanya kalau kita berkata kalau nggak lahir normal itu bukan ibu. Ya seperti itu. Oke, siap dok. Dari persiapan pasiennya sendiri dok, perlukah puasa, perlukah atau ada tindakan-tindakan khusus sebelum operasi dok? Ya. Jadi kalau untuk dari sisi pasien sendiri, tentunya memang memerlukan persiapan-persiapan ya. Biasanya kita berkoordinasi dengan tim anestesi, dokter anestesi, berapa jam sebelumnya itu harus berpuasa pasiennya gitu ya. Kemudian nantinya juga kalau sesar ini juga direncanakan seperti itu, kita akan memberitahu kepada pasien jam berapa kira-kira akan dilakukan operasi, jam berapa pasien harus datang ke rumah sakit gitu ya.
terkadang kalau direncanakan di pagi hari, ya pasiennya harus menginap 1 malam sebelumnya, seperti itu ya. Nah, jadi pasien juga kita motivasi untuk bersih-bersih dulu ya sebelum berangkat ke rumah sakit atau sebelum operasi, seperti itu. Ya, mandi yang bersih, kemudian semua perhiasan atau make up itu harus dilepas terlebih dahulu ya supaya tidak mengacaukan nanti proses observasi selama pasien di ruang operasi, seperti itu. Kemudian juga yang perlu dipersiapkan adalah tentunya dari sisi administrasi dan biaya, seperti itu sangat penting sekali gitu ya. Kalau pasiennya dengan jaminan sosial kesehatan gitu atau asuransi swasta, tentu syarat-syarat dari asuransi itu harus terpenuhi, seperti itu. Jadi keanggotanya harus aktif, begitu ya. Jadi ada beberapa syarat misalnya KTP, KK yang harus dibawa, ya itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari, seperti itu. Ya, kalaupun pasiennya juga tidak menggunakan jaminan sosial atau asuransi swasta, artinya dengan biaya sendiri juga harus menyiapkan biaya. Oh iya, betul gitu. Dan mohon maaf, ini agak sedikit menyebut kalau di rumah sakit Hermina sendiri ada sedikit program yang namanya Depomil gitu, seperti tabungan yang bisa dicicil oleh pasien selama dia kontrol kehamilan, seperti itu. Jadi supaya tidak memberatkan pada saat di akhir gitu ya. Pada Cukup langsung dimintain berapa gitu, Dok ya. Itu ya. Ternyata yang dicicil bukan hanya rumahnya tapi program hamil juga harus harus dipersiapkan, Dok ya. Oke, Dokter Rustam, ini pembahasannya menarik tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu, Dok ya. Boleh. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Up. Is we finna fight till the lights go up? Then it's all night till the sun rose up. Time is stand down. We be standing on business. SOB all day. On game. Hey yo, stand up. Shut up. Pemungutan suara ulang Mahulu sudah dekat. Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat Mahakam Ulu, izinkan kami, Angela Idang Belawan, bersama Suhu, untuk menjaga kesinambungan dan menuntaskan pembangunan. Membawa Mahulu yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Jaga ikatan, kita asmara. Pilih 3, Angela Suhu, Mahulu sejahtera. Pilih nomor 3, Angela Suhu. Pengaruhnya kalau misalnya cuacanya kurang baik, mungkin ini ya agak lama. Tapi kalau untuk proses pembuatan sirup dan pembuatan selai di cuaca apapun. Showing up, is we finna fight till the lights go up? Then it's all night till the sun rose up. Time is stand down. We be standing on business. SOB all day. On game. Hey yo, stand up. Shut up. Pemungutan suara ulang Mahulu sudah dekat. Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat Mahakam Ulu, izinkan kami, Angela Idang Belawan, bersama Suhu, untuk menjaga kesinambungan dan menuntaskan pembangunan. membawa Mahulu yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Jaga ikatan, kita asmara. Pilih 3, Angela Suhu, Mahulu sejahtera. Pilih nomor 3, Angela Suhu. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat,
orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Rustam Basyar, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan dalam bahasan tema serba-serbi operasi sesar. Baik Dr. Rustam, tadi di sesi pertama kita udah bahas terkait indikasi sesar. Ini di sesi yang kedua Dok, ini ada pertanyaan. Bagaimana Dok setelah sesar tadi, perawatannya apakah ada perawatan khusus Dok terkait operasi sesar sebelumnya Dok? Oke. Ya, jadi perawatan sesar itu sendiri pasca operasi ya, gitu meliputi perawatan di rumah sakit dan perawatan mandiri nanti setelah dia pulang, setelah dia pulang. Nah, kalau untuk perawatan pasca sesar setelah operasi di rumah sakit begitu, yang meliputi yang pertama adalah pemantauan tanda vital, yang mutlak harus dilaksanakan ya, jadi pemantauan terhadap tensinya, nadinya, gitu, suhu seperti itu. Kemudian juga perawatan terhadap lukanya, gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa luka ini terjaga bersih dan tetap kering, gitu ya. Kemudian juga kita berikan support nutrisi ya, yang mendukung untuk masa penyembuhan dan pemulihan seperti itu, dan juga obat-obatan untuk mengurangi rasa nyeri ya, yang ini nantinya akan terkait dengan mobilisasi pasien tentunya. Oke, siap dokter. Dan kemudian kalau untuk yang di rumah nanti sebenarnya tidak perlu terlalu di otak-atik gitu ya, luka operasi ini di rumah gitu ya. Jadi kita biasanya sudah pasang perban ya, yang kemudian nantinya akan ada waktu jadwalnya kontrol untuk kemudian dibuka atau diganti seperti itu. Nah, yang menjadi concern kita ya, kadang-kadang memang pasien ini nggak sabar atau nggak sadar ya gitu. Kalau itu memang luka itu memang harus dijaga bersih dan tidak basah seperti itu, tetap kering seperti itu. Memang kita biasanya memberikan perban yang dari plastik itu, yang anti air gitu ya, anti air seperti itu. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa bebas untuk dibasahin gitu ya, karena beberapa produk perekatnya itu kurang kuat gitu. Jadi kalau dia terlalu sering dibasahin, dia akan lepas seperti itu. Kemudian juga pemasangannya juga kadang-kadang kalau pemasangannya kurang pas gitu, ada celah yang bisa masuk air di situ. Nah, kadang-kadang ini yang nggak dimengerti pasien, dia tahunya bahwa ini perbannya anti air, dia bebas aja mandi dan tidak diamatin gitu. Harusnya kalau memang itu sudah terlihat perbannya itu mulai ada yang terlepas sedikit, itu sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan lagi untuk kemudian diganti perbannya seperti itu. Ya. Dok. Dan juga harus diketahui tanda-tanda dari infeksi luka. Ya, infeksi luka ya, biasanya ada kemerahan yang nyeri di daerah sekitar operasi seperti itu. Kemudian juga ada keluar cairan yang berbau, ya, coklatan berbau seperti itu. Atau ada demam ya, yang tidak jelas asalnya dari mana, mungkin dari luka operasinya seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, kita sarankan untuk segera datang ke fasilitas kesehatan atau dokter yang operasi. Oke, siap dokter. Apakah boleh langsung gendong bayi Dok, atau mungkin langsung aktivitas biasa Dok setelah sesar? Ya, kalau untuk gendong bayi, selagi itu masih dengan posisi yang aman, boleh-boleh saja kalau memang kondisi fisik ibunya sudah memadai untuk itu, gitu ya. Tetapi kalau untuk angkat-angkat misalnya angkat cucian, ya, gitu, seperti itu ya memang tidak diizinkan terlebih dahulu. Seperti itu. Siap Dok. Berapa lama biasa Dok jeda waktu dari sesarnya ke waktu kontrolnya Dok? Ya, rata-rata kita berkisar antara 1 minggu sampai 2 minggu, ya rata-rata 7 sampai 10 hari lah seperti itu kita suruh kontrol pasiennya. Gitu. Asal tidak ada masalah ya, seperti perban terbuka tadi, seperti itu. Oke, siap Dok. Berarti memang setelah sesar ini nggak mesti kita langsung cuekin ya, tuh Dok, lukanya harus diperhatikan, malah kalau misalnya ada tadi dokter bilang rembesan, basah, itu harus segera dikonsultasikan Dok ya? Betul, jadi memang harus diamati selama di rumah apakah luka ini tetap kering, aman, bersih seperti itu. Oke, siap Dok. Memang banyak kasus para pemirsa CTV di rumah mungkin menakutkannya seperti itu sih Dok. Jahitannya lepas atau mungkin jahitannya terbuka. Itu sebenarnya
Kenapa dok proses penjahitan itu bisa terbuka atau lepas dok? Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Oke dok. Ya, jadi secara umum bahwa luka operasi sesar ini ya sama saja seperti luka operasi yang lainnya, begitu, memiliki tahapan-tahapan penyembuhan luka seperti itu, dan beberapa gangguan pada tahapan penyembuhan luka itu akan menyebabkan proses penyembuhan lukanya akan terhambat atau bahkan menjadi infeksi dan terbuka seperti itu. Jadi faktor-faktornya antara lain infeksi, ya jelas ada infeksi. Ini terkait biasanya higien pasien. Ya, higien pasien kalau kurang menjaga kebersihan seperti itu, bisa saja lukanya yang tadinya aman terkontaminasi kemudian infeksi seperti itu. Kemudian juga faktor nutrisi juga berperan. Ya, kita ketahui bahwa untuk proses penyembuhan dan pemulihan itu memerlukan sumber makanan protein yang tinggi seperti itu, dan kita sering berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang banyak pantangannya. Betul, seperti itu ya, dari neneknya nggak boleh makan ini, dari ibunya nggak boleh makan itu, seperti itu, ujung-ujungnya hanya makan nasi putih seperti itu ya, nggak ada unsur proteinnya sama sekali, dan itu akan mengganggu proses penyembuhan luka. Atau ada juga karena faktor dari penyakit ibunya sendiri, misalnya ibu dengan penyakit kencing manis, ya itu memang sering terjadi gangguan penyembuhan luka, gitu. Atau ada juga yang karena terlalu sensitif atau alergi terhadap bahan dari benang yang digunakan. Ada beberapa kasus seperti itu, yang kita harus cabut benangnya, gitu. Kita buang benangnya karena memang itu sumber dari reaksi lukanya. Oke, siap dokter. Ini pertanyaan tersering juga nih dok. Sebenarnya benang post operasi itu dilepas apa terserap dok? Ya, kalau yang untuk saat ini rata-rata kita menggunakan benang yang absorbable ya, jadi bisa diserap seperti itu, jadi tidak perlu dicabut seperti itu. Jadi dia menyerap sendiri. Dan ini bukan dilem ya. Jadi kebanyakan pasien beranggapan bahwa saya maunya operasi yang dilem itu dok, gitu ya, yang nggak kelihatan. Sebenarnya itu tidak dilem ya, tetap kita jahit. Teknik penjahitannya adalah diselipkan di bawah kulit begitu ya. Jadi sedemikian rapinya sehingga benang itu tidak terlihat, dan nantinya pada masanya dia akan terserap dengan sendirinya oleh kulit. Itu. Karena beda dengan kalau luka di tangan atau di kaki gitu dok, biasanya kan harus kontrol nanti dilepas jahitan. Ternyata kalau sesar ini enggak dok ya? Ya, rata-rata sih enggak seperti itu. Oke, siap dokter. Kemudian dokter, tadi dokter sempat mengatakan bahwa ada juga resiko dan komplikasi dari sesar ini sendiri dok. Itu termasuk apa aja nih dok? Jadi kalau untuk resiko dan komplikasi itu ada yang jangka panjang dan jangka pendek ya. Jadi kalau untuk jangka pendek itu antara lain adalah infeksi luka, ya, infeksi luka operasi, kemudian juga adanya trombosis atau pembekuan darah ya pada vena-vena atau aliran pembuluh darah balik seperti itu. Nah ini biasanya berkaitan dengan pasien-pasien yang malas mobilisasi gitu ya, yang menganggap bahwa sakit sekali ya sesar ini, jadi untuk bergerak itu aja susah seperti itu. Nah, jadi mobilisasinya lama itu meningkatkan resiko untuk terjadinya trombosis atau pembekuan darah di pembuluh darah vena seperti itu. Untuk jangka panjangnya bisa terjadi yang namanya adhesi atau perlekatan ya. Perlekatan, jadi bekas operasi yang lama itu mengalami reaksi, kemudian mengalami perlengketan pada organ-organ di dalam perut seperti itu. Kemudian juga pada kehamilan yang akan datang tentunya punya resiko untuk terjadi robekan dinding rahim gitu ya, salah satunya. Kemudian juga ada yang namanya plasenta akreta ya. Plasenta akreta itu yaitu plasenta yang melekat erat pada tempat penempelannya dan bahkan sampai ke bagian yang dalam ya, dalam seperti itu, sehingga tidak mungkin dilepaskan begitu saja begitu. Jadi terlalu erat untuk pelekatannya. Dan ini merupakan suatu potensi untuk terjadi perdarahan dalam kehamilan. Oke, siap dokter. Wah serem juga dok ya, banyak juga ya resikonya dok ya? Iya. Oke, siap dok. Tadi dokter sempat menyinggung terkait mobilisasi karena sakit nih. Sebenarnya dok kalau dari sesar ini lebih sakit nggak sih dok dibandingkan dengan normal dok? Ya, jadi
Kalau secara logika saja bahwa luka sesar ini kan jauh lebih besar ya daripada luka lahiran normal. Kemudian juga apa yang kita lakukan itu intervensinya kan ke dalam ya, ke dalam dinding perut. Jadi ada beberapa lapisan kulit yang harus lapisan dinding perut yang harus kita tembus, kemudian baru mencapai rahim seperti itu. Tentu saja itu berpotensi untuk menimbulkan rasa nyeri yang lebih daripada persalinan normal. Kalau persalinan normal kadang-kadang kita nggak perlu jahit malah, ya. Beberapa pasien yang sudah anak kedua, ketiga, anaknya nggak seberapa besar, kadang-kadang nggak terjadi robekan dan itu nggak memerlukan penjahitan seperti itu. Sehingga secara logikanya bahwa nyeri pada operasi sesar itu pasti akan lebih nyeri daripada persalinan normal, tetapi waktunya mungkin yang berbeda gitu ya. Waktu dari terjadinya nyeri. Kalau orang yang sesar pada saat persalinannya dia kan nggak merasa nyeri karena dibius ya. Iya betul dok. Seperti itu. Nah, tetapi setelah itu baru terasa nyeri seperti itu. Nyeri dari penyembuhan lukanya seperti itu. Nah, tetapi kalau yang lahiran normal dia akan merasakan nyerinya pada saat kontraksi, pada saat keluarnya bayi, seperti itu. Nah, itu nyerinya pada saat itu. Oke, sama-sama nyeri intinya dok ya, tapi nyerinya di posisi yang berbeda dok ya. Durasi dan timingnya yang akan berbeda. Nyerinya itu. Tapi kalau masalah nyeri, sama-sama nyeri dong pasti. Iya dok, kalau normal tuh kayaknya kita ngelihat sendiri aja udah jeritan-jeritan tuh nyeri banget dok ya saat kontraksi dok ya. Oke dok, ngomong-ngomong masalah nyeri juga nih dok, kan sekarang udah kita kadang ngedengar terkait SC yang tanpa rasa nyeri dok, atau ERAX tuh biasa kita dengarnya. Itu bedanya apa dok dari SC biasa sama SC ERAX dok? Ya, ERAX atau IREX itu ya, Enhanced Recovery After Cesarean Section gitu ya. Dok. Jadi di sini adalah suatu upaya untuk penyembuhan atau pemulihan yang lebih cepat setelah atau pasca sesar gitu ya. Sebenarnya dari sisi prosedur operasinya sendiri sama saja gitu ya, tetap mengiris perut, ya tetap mengiris rahim, tetap melahirkan bayi seperti itu sama saja. Tetapi di sini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita memulihkan pasien ini lebih cepat, lebih cepat. Nah, tentunya perlu dukungan-dukungan ya, dukungan-dukungan modalitas yang akan mempercepat proses penyembuhan atau pemulihannya itu. Nah, salah satu yang menjadi titik kunci dari proses penyembuhan ini, pemulihan ini adalah mobilisasi. Gitu ya. Mobilisasi itu sangat terkait dengan yang namanya nyeri, ya nyeri. Jadi kalau pasien merasakan nyeri, dia kan nggak mau bergerak dok. Nggak mau gerak ya, ogah-ogahan tuh gerak. Ya, disuruh gerak ya nggak mau dok, sakit ini. Ya betul dok. Jadi untuk itu kita perlu modalitas anti nyeri yang cukup adekuat seperti itu. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan tim anestesi ini, kita diskusikan ini pasiennya memilih untuk metode ERAX gitu ya. Jadi nanti anestesi akan menyiapkan obat-obatan anti nyeri pasca operasinya seperti itu. Nah, kemudian juga kita berikan dukungan nutrisi yang cukup pada pasien yang tentunya nanti akan berimbas pada kekuatan pasien gitu ya. Kalau pasiennya lemes kan juga dia malas juga untuk mobilisasi. Betul, ya, mobilisasi lambat juga pemulihan juga akan lebih lambat seperti itu. Oke dok, berarti sebenarnya metode sesarnya sama dok ya? Sama, kalau metode operasinya sama. Cuman memang ada unsur-unsur lain di luar operasi sesarnya yang membedakan SC biasa dengan SC ERAX dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi dok terkait apakah kita masih bisa melahirkan normal dok setelah sesar? Bisa. Jawabannya bisa ya, tetapi tidak semua. Oke. Jadi tidak semua bisa. Yang pertama kita harus lihat dulu apa yang menjadi indikasi sesar terdahulu. Gitu ya. Kalau indikasinya ini adalah indikasi absolut, ya misalnya sempit panggul atau cacat panggul gitu pada ibunya, gitu ya. Ya tentunya kita kan nggak bisa memperbaiki kondisi panggul ibu setelah dia sesar, kemudian kita perbaiki nih panggulnya. Yang sempit kita luaskan gitu, nggak bisa kan. Ya, dok, ya. Jadi suatu kondisi yang memang mungkin akan terus terjadi pada pasien, sehingga kondisi ini nggak mungkin kita ubah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita nggak mungkin
rencanakan untuk persalinan normal. Kita mengenal ada yang namanya VBAC ya, vaginal birth after cesarean section, atau persalinan vervaginam setelah operasi sesar. Ya, itu tadi kita harus melihat indikasi yang terdahulu seperti apa, kemudian syarat-syaratnya juga harus terpenuhi gitu ya. Kita harus melihat apakah jenis irisan dari operasi sesar lamanya begitu ya. Ada yang namanya insisi klasik ya, Dr. Cila. Jadi insisi klasik itu rahimnya itu diinsisi atau diiris secara memanjang. Oh, yang itu. ini dok ya, ya dok. Ini bukan irisan kulit ya. Oh iya, Ya, di dalam ini dok ya. kita bicara irisan pada rahim. Oh ya, oke, Irisan siap, pada siap, rahim. siap. Jadi irisan pada kulit itu tidak menggambarkan secara langsung irisan di uterusnya Ya, atau di dalam rahimnya dok ya. seperti Oke, itu. oke. Jadi bisa saja irisannya itu Di luar melintang gini. seperti ini, bagus gitu, tapi di dalam diirisnya memanjang seperti itu oke, bisa. oke, Atau oke. kebalikannya. Oke, dok. Irisan di luarnya nggak cantik ya, memanjang seperti ini, tapi irisan di dalam bagus, Bagus, iya. melintang Oh, seperti iya, ini. dok. Nah, yang nggak memungkinkan kita untuk melakukan persalinan pervaginam setelah sesar itu adalah kalau kita mengiris rahimnya secara memanjang. Karena itu potensi untuk terjadi robekan rahimnya sangat besar sekali begitu. Kemudian juga berapa jumlah sesar yang terdahulu ya. Kita lebih menyarankan kalau baru 1 kali sesar masih kita pertimbangkan untuk PBSI, tapi kalau sudah 2 kali kita tidak pertimbangkan lagi untuk PBSI. Oke dok. Ada lagi dok? Cukup itu. Oke dokter. Ini juga pertanyaan yang penting menurut saya harus dibahas. Berapa sih dok jeda waktu ideal untuk hamil lagi setelah sesar dok? Ya. Secara literatur dikatakan bahwa jarak aman untuk hamil lagi itu adalah berkisar antara 18 bulan sampai 24 bulan. Jadi 1,5 sampai 2 tahun lah seperti itu. Oke dok, kirain bisa tiap tahun dok setelah sesar, nggak bisa dok. Tidak disarankan, bukan tidak bisa tapi tidak disarankan. Oke, siap dokter. Oke dok, saya izin jeda iklan sebentar lagi nih dok. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Show enough. Is it finna fight till the lights go up? Then it's all night till the sun rose up. Time is and now. We be standing on business. SOB all day. On game. Hey yo, stand up. Shout out my. Pemungutan suara ulang Mahulu sudah dekat. Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat Mahakam Ulu, izinkan kami Angela Idang Belawan bersama Suhu untuk menjaga kesinambungan dan menuntaskan pembangunan. membawa Mahulu yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Jaga ikatan kita asmara. Pilih 3, Angela Suhu, Mahulu sejahtera. Pilih nomor 3, Angela Suhu. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya. BWF Super 500 Thailand Open 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF Super 500 Thailand Open 2025 15 hingga 18 Mei 2025 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Show enough. Is it finna fight till the lights go up? Then it's all night till the sun rose up. Time is and now. We be standing on business. SOB all day. On game. Hey yo, stand up. Shout out my. Pemungutan suara ulang Mahulu sudah dekat. Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat Mahakam Ulu, izinkan kami Angela Idang Belawan bersama Suhu untuk menjaga kesinambungan dan menuntaskan pembangunan. membawa Mahulu yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. Jaga ikatan kita asmara. Pilih 3, Angela Suhu,
Mahulu Sejahtera. Pilih nomor 3, Angela Suhu. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Rustam Basyar, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan dalam bahasan tema serba-serbi operasi sesar. Oke, Dr. Rustam, tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait indikasi, terkait resikonya. Sekarang dok, tadi agak ketinggalan dikit ya, Cila juga masih agak penasaran terkait VBAC tadi dok ya, vaginal birth after cesarean. Itu indikasinya apa lagi dok, selain yang tadi dokter jelaskan? Ya, jadi, mohon maaf tadi agak terpotong tadi ya. Jadi, selain jenis irisannya, kemudian beberapa kali sesar yang terdahulu, ada beberapa lagi yang harus kita perhatikan bahwa memang pada kehamilan ini tidak terjadi komplikasi, gitu ya. Jadi kalau ada komplikasi ya nggak mungkin kita sarankan untuk VBAC. Kemudian juga jarak juga akan mempengaruhi jarak waktu tadi yang sudah ditanyakan tadi bahwa kalau jaraknya terlalu singkat begitu, misalnya baru 1 tahun nih sudah mau sesar lagi, itu juga menjadi pertimbangan kita apakah bisa di VBAC atau tidak, seperti itu. Nah, dan satu hal lagi yang harus kita tekankan di sini, dan ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat dan juga penolong persalinan di luar sana, bahwa untuk melakukan VBAC atau persalinan pervaginam setelah operasi sesar ini haruslah di fasilitas yang memiliki sarana dan tim yang mumpuni, begitu, yang ready ya, gitu. Jadi harus ada kamar operasi yang siap kapan saja untuk dipakai kalau terjadi kegagalan dari VBAC-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada di puskesmas ya, puskesmas, kemudian jarak dari puskesmas ke rumah sakit itu jauh, 2 jam, 3 jam seperti itu. Ya sebaiknya tidak di VBAC di situ, gitu ya. Kita kirim saja dari awal ke rumah sakit untuk dilakukan VBAC seperti itu. Dan memang kami menghimbau sekali ya bahwa persalinan kehamilan dengan bekas sesar ini adalah salah satu kehamilan dengan komplikasi yang paling sering kita temui sehari-hari, dan mohon dengan sangat bagi praktisi kesehatan di luar, jangan ditunda-tunda untuk konsultasi kalau memang ada penyulit dari bekas sesar ini, gitu ya. Kalau bisa dari awal kehamilan sudah dikonsultasikan, seperti itu. Jangan nanti nunggu sudah besar mau brojol baru datang ke rumah sakit, gitu ya. Kita nggak tahu nih apakah dia ada komplikasi plasenta akretanya tadi yang saya bilang, yang tadi yang hari-harinya lengket, mengkel seperti itu. Kalau datangnya sudah kondisi mau melahirkan seperti itu, dan kita berhadapan dengan plasenta akreta, itu suatu hal yang nggak menguntungkan sama sekali buat bagi penolong maupun bagi pasiennya. Karena itu harus ditangani oleh tim khusus sebenarnya plasenta akreta itu. Karena komplikasi perdarahannya tadi itu dok. Betul. Komplikasi perdarahan, kemudian juga kemungkinan cedera-cedera pada organ lain seperti kandung kemih seperti itu. Ya, jadi tidak jarang bahwa kita harus berkolaborasi dengan tim urologi ya dalam menangani plasenta akreta seperti itu. Oke dok. Jadi sebaiknya konsultasi deh ya dok ya. Kalau misalnya memang mau VBAC tadi, mending konsultasi ke ahlinya aja deh. Harus wajib konsultasi dulu. Oke. Siap Dr. Rustam. Oke dok, di sesi ini kita juga akan Cila juga akan meminta klarifikasi dari Dr. Rustam terkait pernyataan-pernyataan yang Cila kumpulkan dok. Ya, ini terkait mitos fakta terkait operasi sesar dok ya. Oke dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, kita udah nyiapkan ini ada properti dok, properti mitos dan fakta. Jadi nanti setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan alasannya dok. Oke, sudah siap dok? Siap. Oke dok, pernyataan pertama dok. Setelah melahirkan sesar, maka tidak bisa lagi melahirkan normal. Mitos atau fakta, dok? Mitos. Kenapa tuh, dok? Ya. Tadi sudah dibahas ya bahwa beberapa kasus dapat kita rencanakan untuk VBAC atau persalinan pervaginam setelah pasca sesar, gitu ya. Jadi bisa. Namun tadi syarat-syaratnya harus terpenuhi, gitu. Dan penilaian juga harus betul-betul
matang. Oke, Seperti itu. Dok. Banyak pertimbangannya dok ya, tapi bisa dok ya? Bisa. Oke, siap dokter. Pernyataan berikutnya, bayi yang lahir via sesar rentan sakit, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Jadi sebenarnya tidak bukan fakta yang secara setengah fakta dok ya? Secara eksplisit begitu ya. Oke, Jadi memang dikatakan bahwa bayi-bayi yang lahir dari proses sesar itu dapat mengalami gangguan pernapasan pada periode awal lahir ya, karena pada proses sesar itu kan bayi tidak mengalami penekanan dari jalan lahir ya, jadi paru-parunya tidak di press seperti itu ya, lahir begitu saja. Betul, dengan bantuan diangkat seperti itu. Nah, ini akan meningkatkan resiko takipnu of newborn ya, atau pernapasan yang cepat pada bayi baru lahir. Nah, tetapi itu kan sifatnya hanya sementara ya. Kedepannya apakah dia akan rentan sakit atau tidak, itu tidak ditentukan dari apakah dia sesar atau normal tentunya. Bagaimana kita merawat ini bayi gitu. Kalau bayinya memang memiliki kelainan bawaan yang sudah ada dari masa kandungannya, ya mau lahir normal sekalipun tetap ada resiko rentan penyakit gitu. Atau yang bayi-bayi yang dengan persalinan kurang bulan atau prematur itu juga rentan untuk terjadi penyakit meskipun dia disesar sekalipun atau dinormalkan seperti itu. Ya, dan pentingnya lagi adalah untuk memastikan ASI eksklusif ya, imunisasi yang lengkap pada bayinya untuk mencegah kerentanan penyakit terhadap si bayi. Betul dokter. Berarti kalau dari sesar atau enggaknya tuh pada saat setelah sesarnya dok ya? Ya, ada faktanya sedikit, tapi kalau mau sampai ke rentan sekali, mitos itu namanya. Oh iya, dok, bisa mitos bisa fakta. Ya, mitos fakta ya. Oke dok. Ya. Berarti kalau sepanjang dia dirawat ya tergantung lagi kondisi kita merawatnya gimana, konsultasikannya gimana dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Sesar menunda proses menyusui dan bonding time dengan bayi, mitos atau fakta dok? Apa ya kira-kira? Kalau Cila sih mitos sih dok. Ya, betul, mitos ya. Jadi sesar sendiri tidak menghalangi proses bonding, apalagi menyusui seperti itu ya. Jadi kita tetap melakukan inisiasi menyusu dini pada saat sesar, gitu. Jadi bisa ya dilakukan. Jadi pasiennya itu kan dibius biasanya hanya separuh badan, ya. Tadi tetap pasien sadar seperti itu. Setelah bayi dilahirkan dibersihkan, baru nanti tim anak ya, dokter anak dan timnya akan membawa si bayi mendekat pada ibu, kemudian lakukan inisiasi menyusu dini, dilakukan kontak langsung, ya, skin to skin, kangaroo method ya, terhadap si bayi untuk kemudian dikenalkan menyusui seperti itu. Jadi tidak benar bahwa sesar menunda bonding seperti itu. Memang nantinya pada saat di ruangan ya ibu kan memang perlu pemulihan dulu beberapa jam, tapi itu tidak lama kok. Jadi biasanya pas bayi kalau bayinya bagus ya tetap akan room in, ya rawat gabung seperti itu. Oke, siap dokter. Berarti mitos ya. Pernyataan selanjutnya, melahirkan dengan sesar lebih mudah dan nyaman daripada persalinan normal, mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok. Ya, kenapa tuh dok? Mitos banget. Jadi ya seperti kita ketahui tadi bahwa proses persalinan sesar ini tidaklah mudah gitu ya. Prosesnya juga memakan waktu. Apa yang kita lakukan juga melakukan suatu intervensi yang tidak sederhana. Kita membuka dinding perut, kita membuka dinding rahim seperti itu, yang tentunya akan berefek pada proses penyembuhan luka yang memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian juga berhadapan pada resiko nyeri segala macam seperti itu, yang tentunya itu akan membuat lebih tidak nyaman ya dibandingkan persalinan normal yang penyembuhannya atau pemulihannya jauh lebih cepat. Iya dok, betul dok. Oke, ya memang faktanya begitu dok. Kalau normal kayaknya kayak nggak habis lahiran gitu. Tapi kalau sesar udah kelihatan perbannya, udah kelihatan sakit-sakit pas opnya dok. Tapi ada juga bahwa yang berkaitan dengan nyeri seperti ini juga sifatnya pribadi ya. Subjektif dok ya. Iya. Pribadi gitu. Jadi individual ya seperti itu. Jadi ada juga pasien yang ambang nyerinya itu rendah sekali gitu ya. Ada luka sedikit udah rewel ya, sakit. Jadi meskipun dia lahiran normal, ada luka di situ, ada jahitan di bawah situ,
yang nggak mau juga mobilisasi, gitu, karena merasa kesakitan. Tapi ada juga yang sudah sesar 2-3 kali, ya biasa aja. Berapa jam setelah sesar sudah bisa mobilisasi seperti itu. Jadi tergantung individunya juga sih kalau masalah nyeri. Ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, Anda tidak sadarkan diri selama operasi sesar, mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Ya. Jadi seperti saya singgung tadi bahwa jenis bius atau jenis anestesi yang digunakan biasanya adalah regional ya, jadi hanya membius atau menghilangkan nyeri di separuh badan seperti itu, ya sampai nanti bayinya dilahirkan. Memang tim anestesi biasanya akan mempersilakan ibunya untuk istirahat, tapi itu setelah setelah bayinya lahir, ya setelah bayinya lahir, plasentanya lahir, ya operator tinggal menjahit gitu. Nah ini ibunya memang dikasih kesempatan untuk istirahat, biasanya dikasih sedikit obat tidur lah gitu ya. Oh, tapi selama proses operasinya nggak sadar tapi setengah doang yang ditidurkan lah dok ya. Nah, jadi yang dihilangkan rasa nyerinya adalah dari pinggang ke bawah, ya dari atasnya itu nggak tetap sadar seperti itu. Biasanya masih ngedengar oe-oe-nya dok ya waktu lahir. Ya itu tadi sampai kita bisa melakukan inisiasi menyusu dini karena pasiennya masih sadar. Itu. Ya. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, sesar membuat ASI susah keluar, mitos atau fakta dok? Mitos lagi, ya dok. Mitos lagi ya. Jadi tidak ada hubungannya antara proses persalinan sesar atau normal dengan proses pengeluaran ASI. Jadi proses pengeluaran ASI itu sendiri tercetus dengan adanya refleks hisap dari si bayi gitu ya. Jadi makin sering bayi disusui ya, makin sering dia menghisap, maka produksi ASI itu akan terus ditingkatkan, kemudian ASI akan lebih mudah keluar seperti itu. Oke dok, berarti mau sesar atau mau normal juga kalau nggak di IMD-in ya nggak akan keluar dok ya ASI-nya. Keluar seperti itu. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, jadwal persalinan dengan sesar bisa diatur sesuka hati ibu, mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Ya, kenapa tuh dok? Kalau masalah diatur mungkin bisa ya, tapi kalau sesuka hati itu nggak bisa. Gitu ya. Kita harus mempertimbangkan kondisi ibu, kondisi si bayi, apakah memang sudah siap dilahirkan atau belum, seperti itu. Jadi sedapat mungkin sesuai yang direkomendasikan bahwa kalau untuk usia kehamilan, sedapat mungkin itu di atas 39 minggu, usia yang optimal untuk dilahirkan bayi secara terencana seperti itu. Nah, jadi kalau pasiennya datang, taruhlah berkeinginan sesar, minta tanggal cantik misalnya, gitu ya, baru usia 36 minggu seperti itu, ya kita nggak bisa, meskipun ada indikasi yang istilahnya tidak absolut seperti itu, ya kita nggak bisa ACC, ACC untuk operasi sesarnya. Oke siap dok. Berarti nggak bisa sesuka hati dok ya? Ya harus sesuai indikasi, harus sesuai dengan pertimbangan dan penilaian. Ya. Kembali lagi ke penilaian dokter dok ya? Betul. Oke dok. Selanjutnya dok, waktu pemulihan setelah melahirkan sesar sama dengan saat persalinan normal, mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Kenapa tuh dok? Ya kembali ke secara logika tadi ya, bahwa persalinan sesar ini kan kita membuat luka yang lebih besar daripada persalinan normal begitu ya. Jadi pemulihannya ya pasti akan butuh waktu yang lebih lama seperti itu ya. Oke dok, siap dok. Ini pernyataan terakhir dok. Jika melahirkan dengan operasi sesar, ibu tidak mengalami kontraksi, mitos atau fakta dok? Kira-kira? Waktu Cila sih enggak deh kayaknya dok. Iya. Mitos lagi ya. Oke. Ya. Jadi kayaknya mitos semua ya. Iya mitos semua. Jadi kontraksi tetap terjadi ya. Jadi anestesi atau pembiusan itu sendiri hanya menghilangkan rasa nyeri, tetapi tidak akan menghilangkan kontraksinya. Dan justru kontraksi ini tetap diharapkan oleh operator gitu ya. Bahaya dong kalau nggak kontraksi. Betul. Kita akan berhadapan pada kondisi
perdarahan yang jauh lebih mengancam nyawa gitu ya. Jadi memang kita berharapnya ada kontraksi kok di situ. Ya, jadi tetap ada kontraksi. Soalnya waktu sesar nggak ngerasa dok, jadi kayak ada kontraksi apa nggak tahu ada kontraksinya dok. Iya, jadi ya karena tadi ya rasa nyerinya dihilangkan, jadi nyeri kontraksinya tidak akan terasa, tetapi kontraksinya tetap terjadi kok. Padahal ada dok ya. Oke. Operatornya yang nangis kalau nggak terjadi kontraksi. Karena perdarahannya nggak berhenti. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak dok. Tidak terasa 1 jam sudah dok kita ngobrol-ngobrol terkait serba-serbi operasi sesar. Untuk penutup dok, Cila mempersilahkan kepada Dr. Rustam untuk memberikan closing statement dok terkait serba-serbi operasi sesar. Silahkan dok. Oke, baik, terima kasih. Sobat Sehat TVRI, kita sudah membahas beberapa hal mengenai seksual cesaria atau SC. Gitu. Seksual cesaria sendiri merupakan suatu prosedur operasi yang relatif umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu prosedur melahirkan bayi dengan cara operatif di mana kita membuka dinding perut dan dinding rahim untuk melahirkan bayinya. Meskipun prosedur ini adalah prosedur yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun tentunya memerlukan suatu indikasi yang kuat untuk melakukan tindakan operasi ini, dan ada beberapa resiko dan komplikasi yang harus diperhatikan dari tindakan seksual cesaria ini sendiri. Secara umum, jangan takut untuk sesar kalau memang sesuai indikasinya, dan percayalah bahwa kewajiban seorang ibu tidak ditentukan dari bersalinnya secara sesar atau secara normal seperti itu. Jadi kalau memang sudah disarankan sesuai indikasi untuk sesar, ya sebaiknya dilakukan sesar seperti itu. Oke, siap Dr. Rustam. Ini menarik sekali dok. Tapi jika ada pasien yang atau pemirsa Sehat TV di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Rustam, di mana dok? Oke, ya. Saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Samarinda di Jalan Teguh Umar, daerah Karangpaci. Kemudian namun saya juga bertugas di Rumah Sakit Umum Inci Abdul Muiz Samarinda seberang. Oke dok, itu bisa konsultasi di 2 tempat tersebut dok? Boleh. Ya? Oke, siap Dr. Rustam. Terima kasih banyak atas waktunya dok ya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita sudah berada di penghujung acara dan pesan sehat Dr. Cila kali ini adalah konsultasikan dengan dokter kandungan Anda untuk menentukan metode persalinan yang paling sesuai dengan kondisi ibu dan bayi. Sesar dilakukan jika ada indikasi medis. Namun, apapun metode melahirkannya, Anda tetaplah seorang ibu seutuhnya. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.